Iya, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dalam acara program Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia bersama komunitas Serikat Buruh Migran Indonesia. Dan pada malam hari ini sudah hadir dua narasumber kita ya. Yang pertama kita sapa dulu, ada pengasuh Kumandang Sastra yaitu Bapak Didi MS. Selamat malam Bapak Didi. Selamat malam Mbak Anita. Apa kabar Pak Didi? Baik. Baik, sehat selalu Pak ya. Iya. Semangat. Iya. Dan pada malam hari ini juga hadir ada dari Dewan Pimpinan Wilayah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Jawa Tengah, yaitu Ibu Novi Kurniasi. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini datangnya nggak sendirian ya, tapi Nggak bertiga sendirian. ya? Iya bertiga ini. Karena di dalam isinya dua ternyata. Iya. Selamat Ibu ya. Terima Sudah umur berapa nih Bu? Ya, Udah umur berapa? ini sudah 9 bulan. Aduh, Jadi saatnya nih ya. akhir bulan ini. Wow, siapa tahu nanti pulang dari sini langsung lahir ya. Amin. Semoga tidak pacaran lagi. Semoga gitu. Ya baiklah. Dan untuk pada malam hari ini nanti juga akan dibacakan ada puisi ya untuk sesi nanti kita yang kedua, yaitu yang akan dibacakan langsung oleh Ibu Novi Kurniasi atau dengan Pak Didi ya nanti, bisa. karena ini adalah karya dari Ibu Novi sendiri. Iya. Nah, dan juga pada malam hari ini kita akan membahas mengenai komunitas Serikat Buruh Migran Indonesia. Iya. Nah, sebetulnya apa sih komunitas Serikat Buruh Migran Indonesia? Mungkin bagi pemirsa yang baru saja mendengar kata-kata ini ya, mungkin apa sih itu? Apakah tentang TKW, TKI atau apa nih? Iya. Iya, jadi Serikat Buruh Migran Indonesia ini memang semua anggotanya dari ex tenaga kerja Indonesia atau mantan tenaga kerja Indonesia. Dan kita untuk organisasi sebenarnya sudah berdiri di beberapa provinsi, beberapa kabupaten, dan juga berdiri di beberapa negara di luar negeri. Wow, berarti tidak hanya di Indonesia aja ya? Iya, ada di Arab Saudi, ada di Taiwan, terus Hong Kong, dan juga beberapa negara yang lain seperti itu. Lalu nih keterkaitannya nih dengan sastra, komunitas sastra itu apa nih? Ya, jadi saya kebetulan dengan Bapak Pak Didi ya. Memang untuk saat ini kan sudah dari dulu memang masih banyak terjadi kekerasan, terjadi bisa dibilang human trafficking terhadap buruh migran atau tenaga kerja Indonesia yang selama ini dibilang pahlawan devisa. Jadi kadang ketika kita mendampingi advokasi, jadi SBMI sendiri ini bergerak di bidang pendampingan advokasi, terus juga pemberdayaan wirausaha kelompok ex tenaga kerja Indonesia, terus juga banyak hal yang kita lakukan untuk terus mengupayakan agar yang disebut-sebut sebagai pahlawan devisa ini benar-benar haknya terpenuhi ya. Dapat terpenuhi. Dan yang paling penting terlindungi juga nih. Iya, itu yang paling penting. Nah, kadang itu kita masih merasa sulit untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab yang kaitannya tadi dengan perlindungan. Jadi saya dengan Bapak kadang bilang, aduh harus saya sampaikan melalui apa lagi nih? Saya sampaikan melalui buku, sampai saya buat buku kisah nyata karena saya sendiri dulu ex tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban. Jadi ada sebagian dari cerita pengalaman pribadi ya. Iya. Itu ternyata masih kurang. Akhirnya saya menciptakan sebuah lagu yang berjudul Jeritan Buruh Migran Indonesia. Terus juga akhirnya itu pun kok kelihatannya masih kurang, meskipun masih kurang menyentuh lagi ya. Menyentuh lagi. Akhirnya ya sudah coba saya sampaikan melalui syair, melalui puisi-puisi seperti itu. Nah, akhirnya bertemu dengan Bapak Didi, ya? Pak Didi waktu itu diantar mantan rektor saya pertama Bapak Sukirno, mantan rektor Sukirno, Untak. Jadi ya sudah, nanti kamu bisa melanjutkan syair-syair yang tentang kisah nyata kamu ini bersama Pak Didi seperti itu. Jadi saya waktu itu diantar ke Pak Victor Rusdianto, pendiri Kumandang Sastra. Dia awal mula berjalannya pada saat akhirnya terbentuklah sebuah karya gitu ya, yang disampaikan oleh
Bu Novi sebagai rasa untuk mengungkapkan ya jeritan-jeritan nih ya para tenaga kerja nih ya. Jadi ya memang lebih ngena melalui puisi-puisi ini lebih kena seperti itu. Justru lewat puisi malah lebih mengena lagi. Luar biasa. Apa kata-kata itu atau syair itu lebih tajam daripada silet katanya atau lebih dahsyat daripada meriam ya gitu ya. Oke, baiklah Bu Novi, kita tahan dulu. Ini sebelumnya ya ada informasi yang disampaikan oleh Pak Didi nih ya tentang berita bela sungkawa Pak Didi ya. Monggo silakan Pak Didi. Ya, para pemirsa Semarang TV yang berbahagia, bagi yang belum mendengar atau belum mengerti, kemarin sore sekitar pukul 17 atau 5 sore budayawan Semarang, juga seniman Semarang, juga mantan dosen Undip, yaitu Profesor Darmanto Yatman, telah dipanggil menghadap Tuhan. Dan acara pemakaman dimulai besok pagi dari rumah duka di Jalan Menoreh 73, jam setengah 8 kalau tidak salah, itu ada ibadah pemberangkatan jenazah. Kemudian dari rumah duka dibawa ke auditorium Undip Pleburan. Dari Undip Pleburan terus diberangkatkan ke pemakaman Undip di daerah Tembalang. Silakan bagi masyarakat Semarang yang ingin memberi penghormatan terakhir kepada Mas Darmanto Yatman bisa besok bergabung dalam prosesi itu. Ya. Mungkin sedikit. Kemudian satu lagi, satu budayawan Semarang juga saat ini sedang menderita serangan stroke, yaitu Mas Jaber Muhammad, dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Majapahit. Mohon doanya untuk kesembuhannya ya. Mungkin Pak Didi sedikit mengenai sastrawan yang sudah berpulang ini. Mungkin apa kesan-kesan yang disampaikan selama beliau sebetulnya secara karya saya kurang begitu mengenal ya. Memang waktu itu walaupun saya berkecimpung di Kementerian Sastra sejak tahun 75 dan sudah ikut siaran di RRI, tetapi untuk puisi-puisi panggung dan puisi-puisi yang tertulis saya memang kurang begitu memerhatikan ya. Hanya saya karena memang dulu kakak saya juga almarhum sudah, itu juga salah satu pencinta karya-karya Mas Darmanto Yatman ya. Beli kasetnya tapi saya cari sudah hilang kasetnya itu. Pada waktu itu masih musim kaset ya? Iya, musim kaset ya. Hilang ya, dan memang dalam kondisi sehat. Saya terakhir ketemu dengan Mas Darmanto, saya lupa persisnya, waktu itu saya ditunjuk oleh salah seorang kerabat menjadi ketua panitia pernikahan anaknya. Dan beliau Mas Darmanto juga teman dekatnya ya. Itu datang, saya terakhir ketemu Mas Darmanto dalam kondisi sehat waktu itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian setelah sakit, saya bersama Mas Jaber Muhammad, bersama tokoh penulis Indonesia juga, anaknya anak almarhum Gerson Poik, yaitu Mbak Fani Yunatan juga menengok, karena waktu itu Pak Gerson masih hidup. Waktu Mbak Fani ada acara ke Jawa Tengah, dibantu oleh Pak Gerson Poik untuk mampir menengok Darmanto. Ya, kalau Mbak Fani manggilnya Darmanto ya, karena dia pernah bertetangga waktu di Bali ya, dan pernah membantu Mbak Fani juga waktu itu kesulitan keuangan, sehingga diceritakan juga di itu bahwa Mbak Fani pernah diberi uang oleh Mas Darmanto biar bisa berangkat sekolah. Dan akhirnya waktu di Bali, bisa menjadi salah satu karya sastra lagi untuk Mbak Fani juga ya. Kemudian juga pernah mengantar tokoh bukan saja nasional, tapi sudah menurut saya tokoh dunia, yaitu Mas Budi Suhardi, yaitu mantan pilot internasional yang mendapat penghargaan The Hero dari PBB, yang sekarang kerja sosial di daerah NTB. Itu juga tetangganya Mas Dar waktu di Jogja. Jadi kalau di orang Jogja memanggilnya bukan Mas Dar, manggilnya Mas Toto. Mas Toto ya. Jadi di Jogja di kalangan keluarga panggilannya Mas Toto, bukan kalau orang Semarang manggilnya Mas Dar. Ya. Dan memang memang orangnya sumbang ya, ramah ya, kemudian juga ya. Mudah bergaul ya, kemudian tapi setelah sakit saya waktu menengok itu ya terakhir dengan Mbak Fani itu
karena memang sudah terus sakit ya, jadi agak lupa dengan saya dipukul gitu. Terus tapi betul ingat dia minta maaf gitu. Karena kondisi juga ya. Jadi terus usia berapa Bapak? Malam? 76 tadi. Ya. Karena saya menengok 2 kali, terakhir itu 2 tahun yang lalu dengan Pak Fani tahun 76 kan masuk Budi Juardo ya, selisih bulan juga tahun 76 juga. 2016 maksud saya. 2016. Itu usia 74 ya. Mudah-mudahan beliau dipermudahkan ya untuk jalan prosesi pemakamannya sampai akhir nanti dan usia 74 waktu itu juga kami angkat di Biang Lala Sastra tribute to Darmanto Yatman juga. Ya, dan Semarang TV mengucapkan bela sungkawa juga untuk Bapak dari untuk keluarga ya. Semoga diberi penguburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Iya, dan besok bisa langsung berkunjung aja kalau memang ingin menghantar ya. Iya, terima kasih Pak Didi. Nah, ini saya mau kembali dulu nih ke Ibu Novi nih ya. Saya manggilnya Bu apa Mbak ya? Bu aja nih ya. Ya, Bu Novi, kalau menurut Anda sendiri nih, apa sih pengaruh yang paling kuat sastra ini dalam mengungkapkan isi-isi jeritan-jeritan hati para buruh migran ini? Ya, jadi ketika ada salah satu contohnya ketika ada dialog publik yang diadakan di salah satu universitas waktu itu pernah bersama DPN Serikat Buruh Migran Indonesia kita mengadakan kegiatan yang intinya stop human trafficking seperti itu ya. Yang kita adakan di salah satu universitas Atmajaya Jakarta. Nah di situ sempat saya menyampaikan kalau misalkan biasanya suatu organisasi itu kan menyampaikan ke misalkan kayak pemangku kekuasaan DPR RI gitu dengan demo atau semacam apa kok kelihatannya tidak elok seperti itu. Nah ini dengan puisi maupun sastra ini bisa disampaikan secara meskipun kita teriak seperti apa, tapi kan halus, didengarnya tetap halus seperti itu. Beda dengan demonstrasi seperti itu. Nah, terus kemarin juga belum lama waktu ulang tahun ini Serikat Buruh Migran juga ya ada itu dihadiri salah satu anggota DPR RI, terus juga dari ya banyak tamu yang hadir waktu dari BNP 2 TKI juga. Hanya kita menyampaikan melalui itu ya musikalisasi puisi ya Bapak berarti ya. Jadi lagu juga di dalamnya ada puisi-puisi. Oh, berarti tidak hanya karya dalam bentuk puisi aja, tapi ada dalam bentuk lagu juga. Yang dilakukan. Jadi memang lebih menyentuh seperti karena itu. Bukan kebetulan ya, karena segala sesuatu tidak yang kebetulan menurut saya, karena sudah diatur di memang sudah ya. Jadi Novi mengenal saya, kemudian ketemu dengan yang namanya Tri Suparti anak UNES ya, saya kenalkan juga itu mahasiswa bahasa, jurusan bahasa, tapi dia pemusik, juga pembuat puisi, pembuat lagu, akhirnya mungkin membantu Tris betul lagunya. Lagunya ciptaan saya sendiri, tapi dari Dek Tris ini dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang FBS. Itu yang melengkapi instrumennya. Jadi untuk menyerukan kaitannya dengan kekerasan tenaga kerja Indonesia ini memang kita harus bergandeng tangan yang melibatkan dari berbagai pihak seperti itu. Berarti supaya lebih menyentuh lagi Iya, dan anak-anak mahasiswa juga welcome sekali waktu itu. Siap Mbak, ayo kita kerjakan, kami siap membantu seperti itu. Waktu itu pertemuannya di Museum Mandala. Tahun berapa awal ketemunya? Itu tahun berapa ya waktu itu ya? Pas acara 2014. 2014. Itu juga peringatan teater, pentas teater peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Awalnya di situ ya. Sekarang sudah berapa karya sastra yang sudah keluar bentuk puisinya? Sudah sekitar berarti mungkin 30. Wow, sudah banyak juga ya. Iya. Dan sempat ada kalau buku sudah nambah belum? Buku ini baru masuk buku yang kedua. Berapa halaman dalam satu bukunya? Kalau yang kemarin
yang berjudul Cerit Pemuda Menggapai Cita-Cita Bangsa, itu kisah nyata saya sendiri, true story. Itu 130 halaman. Jadi ini buku ini juga karena waktu itu saya korban trafficking juga, terus dia sempat dianiaya, sempat diintimidasi, disekap oleh agensi luar negeri, terus akhirnya dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan depresi yang luar biasa. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sehat, terus bisa menulis buku, membuat buku yang sudah laku alhamdulillah 4.000 eksemplar dengan diterbitkan secara indie. Wow. Apa tadi judulnya? Judulnya? Cerit Pemuda Menggapai Cita-Cita Bangsa. Untuk peluncurannya sudah sampai mana aja? Jakarta? Sudah kita mengirim ke Malaysia kemarin. Jadi ada teman-teman buruh migran juga yang membeli di Malaysia, seperti itu. Dan hasil dari penjualannya 50%-nya juga digunakan untuk pendampingan advokasi kekerasan tenaga kerja Indonesia. Luar biasa sekali. Wow. Mudah-mudahan ini juga bisa untuk maco atau memancing untuk para buruh migran yang lainnya ya. Bukan berarti nanti kekhawatiran nanti aku digini enggak ya, tapi setidaknya cukup bisa untuk memberikan informasi untuk dirinya sendiri dulu untuk membekali nih ya, supaya pada saat kita bekerja di negara orang lain terutama itu ya, setidaknya kita bisa memiliki pagar dulu lah ya dari kisah-kisah nyata yang sudah ditulis mengenai kisah pribadi ya, melalui dari kisah pribadi ya. Terus kemudian sebetulnya berarti ini merupakan jeritan hati yang waktu itu ya betul-betul nggak bisa dibayangin ya, sampai sebegitunya. Ketika itu memang belum terbesit pada saat itu, memang belum nggak ada latar belakang sekali menulis atau bagaimana? Tidak ada latar belakang untuk menjadi penulis, penyair maupun pencipta lagu. Cuman ketika di situ saya benar-benar merasakan saya di sana melihat persis apa yang terjadi. Jadi jeritan itu sebenarnya kan saya kan niatnya cuti kuliah. Terus karena di sini ketika itu usia berapa? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun terus atau kejadiannya? Kejadiannya ya berarti 20. Jadi di sana hanya di luar negeri. Di negara mana? Di negara Taiwan. Waktu itu jadi ceritanya saya kuliah di Untar seperti itu, cuti kuliah jadi TKI karena malam ambil kuliah malam, siangnya pengen kerja, nyari kerja di Indonesia ternyata sulit sekali waktu itu. Akhirnya sudah saya nekat ke luar negeri, tapi ternyata yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Terus juga melihat di sana, melihat teman-teman para perempuan yang lain juga mengalami hal yang seperti itu. Dan ketika saya pulang dalam keadaan sempat sakit ya selama 1,5 tahun waktu itu. Nah itu sampai tidak berdaya, akhirnya apapun yang terjadi saya harus kuat dan harus bisa menyampaikan ini kepada pemerintah bahwa apa yang suara-suara yang memang banyak yang sukses TKI ya, cuman banyak juga yang mengalami kekerasan, penganiayaan, gaji tidak dibayar, penggelapan dokumen. Itu memang ada. Betul seperti yang terjadi kemarin 152 korban trafficking yang kasusnya sudah masuk di Bareskrim itu Kendal, Jawa Tengah juga kan. Jawa Tengah kan pengirim terbesar nomor 2. Nah, harapan saya itu teman-teman itu juga sampai saat ini mungkin banyak yang ijazahnya belum kembali, jadi sistemnya ditahan dulu ya. Harapannya kepada pemerintah semoga bisa membantu. Lebih dimudahkan lagi prosesnya ya. Ya, mungkin sedikit nih Pak Didi. Sebetulnya untuk sastra sendiri ini cakupannya seberapa kuat sih untuk segala segmen? Maksudnya? Untuk sastra sendiri. Kalau ini kan tadi kalau Mbak Novi sendiri kan awal mulanya bukan seorang penulis, bukan seorang pengarang lagu juga ya, tapi akhirnya dari sebuah kejadian bisa mengungkapkan sebuah kisah yang akhirnya bisa dibentuk dalam bentuk tulisan karya. Ya sebenarnya sudah banyak itu ya. Jadi karena setiap orang membutuhkan media untuk meluapkan emosinya gitu. Nah, memang yang paling mudah, yang paling banyak itu lewat syair ya. Oke. Nah, baiklah Pak Didi dan juga Bu Novi, nanti setelah ini kita akan mau dengar nih bagaimanakah untuk syair ya atau puisi yang sudah
diluncurkan oleh Bu Novi ya. Iya. Nanti akan dibacakan oleh siapa nih, Bu Novi atau Pak Didi? Saya bacakan. Pak Didi nih Pak ya. Didi. Wow. Apa? Siap-siap kita untuk merinding ya. Ini puisi pernah dibaca di Komnas Perempuan. Wow, luar biasa. Oke, kita semakin penasaran tapi seperti biasa ditahan dulu karena ada yang menumpang lewat dulu nih ya. Oh, begitu, Iya. iya. Dan jangan kemana-mana karena satu lagi program Biang Lala Sastra akan segera kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam acara program Biang Lala Sastra, bersastra kita bahagia bersama komunitas Serikat Buruh Migran Indonesia, dan masih bersama narasumber kita yaitu pengasuh Kumandang Sastra Bapak Didi MS, dan masih bersama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Jawa Tengah Ibu Novi Kurniasih. Dan silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami bisa untuk dimanfaatkan ya di 0247465353. Sekali lagi di 0247465353. Nah, mungkin bisa saling bertukar inspirasi di sini kita ya di malam acara Biang Lala Sastra. Ya, pada malam ini kita akan mendengarkan sebuah karya yang luar biasa, yaitu dengan judul Perempuan-Perempuan Tereksekusi. Ya, ini akan dibacakan langsung oleh Bapak Didi MS. Silakan Bapak. Perempuan-perempuan tereksekusi. Novi Kurniasih. Alam mendung yang gelap, di antara bibir-bibir yang getir, alam kampung-kampung terkepung, aku mendengar gumam yang suram. Mereka sudah dieksekusi. Ruyati binti Satubi, Siti Zainab, dan ratusan perempuan-perempuan yang terpinggir, yang hidup dalam penantian adalah nama-nama tak bermakna di antara hiruk-pikuk pembagian kekuasaan. Dalam jamuan makan malam yang hangat, para pejabat dan pembesar negara sahabat, hanya anak-anak jalan yang bertanya, siapa mereka? Ruyati binti Satubi, Siti Zainab, dan ratusan perempuan-perempuan yang dipinggirkan adalah ibu mereka, ibu kita,
Menjadi buruh migran adalah pilihan di antara hidup dari harapan kehidupan. Menjadi buruh migran adalah pilihan untuk menyelamatkan martabat para pejabat yang nyata tak pernah bisa membuka lapangan pekerjaan yang sepanjang musim kampanye mereka janjikan. Bulan menabrak matahari, langit terbelah, bumi pasrah. Darah mereka sudah dieksekusi. Oh Tuhan segala mata angin, kami tahu Engkau pemilik segala kenikmatan, kami hanyalah debu. Ruyati binti Satubi, Siti Zainab yang hidup dalam penantian hanyalah debu. Dari negeri yang telah Engkau karuniakan berkah dan sumber daya alam yang melimpah. Tapi kami hanya ingin punya arti dan harga diri. Ruwiyati binti Satubi, Siti Zainab hanya ingin punya arti dan harga diri. Oh Tuhan segala mata angin, oh Tuhan yang maha mendengar, kami tahu Engkau pemilik semua tempat. Hanya kepadamu kami memohon perlindungan. Hanya kepadamu kami memohon, tempatkan yang paling indah di dekatmu. Bagi ibu kita, bagi ibu mereka, bagi ibu kami yang wafat demi menjaga harga diri dan martabat dirinya, keluarganya, dan bangsanya. Novi Kurniasih. Ya, wow, luar biasa. Mungkin sebelum ada pertanyaan lagi, bertanya kepada Bu Novi dulu. Cukup Ya, membuat Mas, saya ya. diam ya. Dan ini sebuah lagu yang ingin Ya. disampaikan Bu Novi. Kita nikmati dulu. Ya, sebuah lagu karya dari Bu Novi. Ya. Silakan. Langsung pakai ini. Iya. Apa berdiri ya mungkin ya? Ya, boleh. Biar los suaranya ya. Ini sampai teringat akan kisah yang lalu. Ku pergi jauh ke negeri seberang, tinggalkan ayah, tinggalkan bunda, serta adik-adik tercinta. Orang kekasih dan teman kuliah, tak tahu pergiku kemana. Ku hanya ingin kembali padanya dan kabarkan berita bahagia, serta ku mampu berkarya. Namun derita menghampiriku, jadi tangis luka di batinku. Aku disiksa, aku dihina sebagai seorang buruh wanita. Tenaga kerja Indonesia.
sampainya ku tiba di tanah pertiwi. Ku sampaikan pada para pejabat negeri, BNP 2 TKI, polisi, DPR RI. Namun mereka tak peduli. Bapak pejabat, di sana ku disiksa. Bapak pejabat, di sana ku dihina. Bapak pejabat, ku dicuci otaknya. Tak tega ku kabarkan ayah bunda. Bapak pejabat, ibu pejabat, sejauh-jauhnya kami pergi ke negeri orang. Engkaulah Bapak pejabat dan ibu pejabat yang kami sayangi. Sejauh-jauhnya kami pergi ke negara orang. Engkaulah Bapak dan Ibu pejabat yang kami hormati. Tegakkanlah keadilan bagi kami, buruh migran Indonesia, pahlawan devisa Indonesia. Mereka tak peduli. Bapak pejabat, lindungilah buruh migran Indonesia. Tegakkanlah keadilan terhadap mereka. Tegakkanlah keadilan terhadap pahlawan devisa. Pahlawan devisa tertinggi negara. Wow, luar biasa. Suaranya juga agak nganu ya, karena Tertarik? ya, ya. Karena ikut tadi Tertarik juga di sekembar dalam ya. Masih banyak kekurangan ini, Mbak. Yang penting ini bukan masalah suara, tetapi Iya. di sini adalah kata per katanya, Sepertinya. syair per syairnya. Bahkan saat ini ya, mungkin kita baru pertama kali bertemu, Iya. tetapi begitu kita duduk di sini, hanya mendengar dalam hitungan beberapa menit saja sudah bisa langsung kita
bisa rasakan. Apalagi yang betul-betul pada saat itu menghadapi hal yang seperti itu di luar sana. Iya. Yang jelas pada hari ini Ibu Novi sudah dengan keluarga Ya, tercinta, amin. berkumpul dengan keluarga Bertemu besar dengan- juga. iya. Yang lalu hanya tinggal, ya mungkin kalau memang dulu tidak pernah merasakan hal yang dulu-dulu tidak akan duduk seperti ini. Iya, benar. Tidak akan Gak akan sampai ketemu dengan cakra Pak Didi TV. juga, betul nggak Pak Didi? Tidak akan nulis buku, Betul. tidak akan nulis syair. Ya, mungkin dari kesimpulan ini Pak Didi apa yang disampaikan mungkin dari perjalanan Bu Novi dan juga mungkin apa yang ingin disampaikan bagi mereka-mereka yang ingin mencurahkan segala sesuatu dalam bentuk sastra. Ya, sebetulnya tidak hanya dalam bentuk sastra saja ya. Jadi setiap orang itu bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan emosinya. Itu bisa lewat seni apa saja. Bisa lewat musik, bisa lewat lukis, seni patung ya. Seni sastra, baik itu puisi maupun prosa tulisan seperti semacam novel, cerpen ya. Memang tapi banyak orang yang merasa dirinya tidak bisa menulis, padahal belum mencoba kan begitu ya. Menulis tidak susah ya, karena kalau tidak berani melangkah, kapan mau berjalan kan gitu ya. Jadi jangan takut salah ya. Entah itu mau menulis puisi, menulis cerpen, novel, mulai saja menulis ya. Ingin melalui lukisan, ya mulai pegang kuas dan cat kan begitu. Ada dengan kanvas atau dengan media lainnya ya. Itu tetap harus dimulai ya, agar kita bisa meluapkan perasaan kita. Karena setiap orang memang butuh media itu untuk itu ya. Karena sesuatu yang mengendap itu kan terasa tidak enak, tidak nyaman ya. Misalnya kan kita merebus air, ada kerak, tuh jengkelnya setengah mati kalau bersihkan ya, Iya, betul. Nah, itu kan begitu pun dalam diri seseorang ya. Kalau ada kerak, ada itu harus dibuang. Nah, membuangnya bagaimana? Ya harus dengan media tadi. Ya, salah satunya Mbak Novi ini ya awalnya menulis buku ya, kemudian menulis syair, puisi, kemudian dibuat lagu ya. Karena memang setiap orang kan belum tentu bisa menerima hal yang sama. Misalkan ada yang bisa lewat lagu, tapi ada yang bisa lewat baca ya, entah itu cerpen, novel maupun esai atau syair ya. Ada yang lewat pesan-pesan lain. Yang penting bisa Nah, ini Mbak Novi berarti kan lewat beberapa media, jadi kan jangkauannya bisa lebih luas lagi. Ya. Yang senang musik bisa dengarkan nyanyinya. Meskipun ya. masih banyak yang belum sempurna, masih banyak yang kali. senang baca buku nanti, ya senang baca bisa beli bukunya, bisa membaca puisi-puisinya dan kepada pemirsa ya silakan mulai aja kalau ingin melakukan sesuatu, harus berani mulai ya, gitu aja. Ya. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi. Nggak ya. perlu ragu-ragu ya. Memang segala bentuk curahan-curahan itu cara melampiaskannya berbeda-beda, tapi kita harus bisa memilih dengan cara yang positif. Ya betul. Ya. Siapa tahu itu adalah awal mula dari terbentuknya siapa kita nanti di belakang. Ya jadi jangan berpikir orang duitnya. Nah. Ya gitu loh ya. Iya. Jadi kalau pepatah Jawa itu perlu kita pegang juga ya. Sing penting jenenge sik. Jenenge kan untuk setelah ada nama nanti akan ada hal lain yang bisa diterima. Jadi nama dulu baru yang lain. Jenenge dhisik nembe jenange. Ya, itu. Jenenge dhisik nembe jenange. Iya. Ya, baiklah. Oke, Pak Didi dan juga Bu Novi kita nanti akan lanjut lagi ya, tapi seperti biasa ada yang menumpang lewat lagi. Nah, silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami bisa untuk dimanfaatkan di 0247465353. Program Biang Lala Sastra akan segera kembali setelah yang satu ini.
Ya, kembali lagi dalam program acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia bersama komunitas Serikat Buruh Migran Indonesia. Dan masih bersama dengan narasumber kita, ada pengasuh Kumandang Sastra Bapak Didi MS, dan masih bersama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Jawa Tengah, yaitu Ibu Novi Kurniasih. Ya. Tadi kita sudah dengarkan ada karya puisi dan juga lagu yang luar biasa. Nah, ini jadi bikin penasaran ya. Nah, silakan ya bagi Anda yang bergabung bersama kami bisa untuk masuk di 0247465353. Sekali lagi di 0247465353. Ini sesi kita yang terakhir loh ya, dan untuk dimanfaatkan ya, mumpung ketemu dengan beliau-beliau ini. Nah, ini yang bikin saya penasaran ya. Dari tadi saya sudah mendengarkan kisah-kisahnya yang membuat menyentuh sekali ya. Tapi saya nggak mau nangis di sini. Nanti akan luntur ya. Ya, ini sebetulnya awal mulanya bisa menulis karya yang luar biasa seperti ini, awalnya memang ada arahan, udah kamu nulis aja deh daripada kamu stres karena pernah mengalami depresi, atau memang betul-betul keluar dari dirinya sendiri atau bagaimana? Kenapa terus memilihnya kok nulis? Nah, itu nggak coret-coret tembok ya. Itu nggak coret-coret tembok ya. Anaknya aja nanti. Gitu ya. Itu memang keluar dari diri sendiri, di mana sebenarnya waktu itu setelah saya sembuh dari sakit. Tahun berapa itu? Itu tahun 2006. 2006. Iya. Setelah saya sembuh dari sakit akhir 2006 seperti itu, akhirnya ingat gini, saya kan punya nadar bahwa jika saya sembuh dari sakit, sisa hidup saya akan saya abdikan untuk sesama, untuk orang lain, khususnya juga terutama buruh migran, terutama buruh migran Indonesia seperti itu. Jadi waktu itu, dengan gimana ya caranya? Nah, ketika nonton TV waktu itu kan ada kejadian kasus Ceriati yang tenaga kerja Indonesia dari Brebes turun dari lantai 12 di Malaysia waktu itu Bapak. Nah, akhirnya saya tadinya sempat setengah tahun tuh sempat masa bodoh dengan nadar seperti itu. Sempat namanya manusia ya. Iya, namanya manusia. Suka masih berubah-ubah ya. Terus akhirnya lihat itu kok, aduh, tersentuh lagi. Iya, saya kan punya nadar. Nah, akhirnya kisah-kisah saya sendiri itu saya buat kronologis yang ini ceritanya seperti ini, terus juga di luar negeri itu banyak perempuan yang memang harus diperjuangkan, kita yang ada di sini seperti itu. Akhirnya saya antarkan kronologis kisah saya sendiri dan juga teman-teman di sana. Akhirnya saya antarkan waktu itu ke BNP 2 TKI yang ada di Jakarta, karena waktu itu saya belum seperti saya yang sekarang ya. masih culun sekali. Nah, ke BNP 2 TKI itu tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi kalau orang tua kan pengennya sudah, yang penting bisa pulang sehat, sudah sekarang udah sehat, sudah bersyukur seperti itu. Tapi kan saya masih ingat nadar saya seperti itu. Nah, ternyata di BNP 2 TKI saya 5 kali ke sana itu tidak ada 5 kali bolak-balik Jawa Tengah ke sana, padahal saya kan sudah kurban ya waktu itu. Sudah kurban yang seharusnya untuk saat ini mungkin belum ada tanggapan waktu itu ya. Jadi sampai 5 kali, pertama kali ke sana ngantar berkas, kedua kali ternyata belum ditindaklanjuti, ketiga kalinya ternyata berkas yang saya serahkan ke sana hilang, keempat, ini kisah nyata, jadi di dalam buku saya juga ceritanya itu. Terus juga sampai akhirnya ke 5 kalinya baru saya disuruh ke BP 3 TKI Jawa Tengah. Sebetulnya di BP 3 TKI ternyata saya tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali ke situ untuk menyelesaikan. Kalau kita ingin memperjuangkan teman-teman kan kita harus kasus kita selesai dulu seperti itu. Akhirnya saya pun ini sampai berapa kali, 5 kali juga ke BP 3 TKI. Malah jadi terkenang gara-gara bolak-balik ya. Ternyata waktu itu dokumen-dokumen saya juga masih tertahan di PJTKI yang ada di Jakarta seperti itu, seperti ijazah. Nah, sudah kayak gitu, itu sampai memerlukan waktu kurang lebih 2 tahun. Itu nggak cuma biaya waktu dan juga tenaga, pastinya juga untuk pengen pada saat di sana nginep di mana waktu itu? Waktu itu saya nginep di saudara. Nah, dan untuk yang paling saudara, kalau nggak ada gimana coba ya? Ya, jadi yang bukan itu, yang paling miris itu saya jadi kayak membuka luka yang sudah kering, saya buka lagi gitu. Kadang kan teringat ini gimana saya maju atau ya. Nah,
di situ sempet yang keberapa kali gitu saya kehabisan uang saku Bapak di Jakarta. Sempet waktu itu akhirnya ada teman orang tua waktu itu yang di DPRD provinsi juga Pak Wubuh dari Komisi A. Bapak, ini saya sedang mengadu kasus kekerasan tenaga kerja Indonesia, saya sendiri gitu. Terus ini berkas, saya sudah posisi di DPR RI waktu itu. Terus nggak bisa pulang ke Jawa Tengah Bapak, uang saku saya sudah habis, seperti itu. Terus akhirnya beliau memberikan salah satu nomor HP tahun 2008 waktu itu. Lah, yang dikasihkan itu nomor Pak Ganjar. Oh, sekarang gubernur. Ganjar yang sekarang gubernur. Berarti ini sampai awal mulanya, kemudian lanjutkan dulu. Iya, Pak Ganjar Pranowo waktu itu. Terus akhirnya beliau mengarahkan saya ke sini-sini. Cuman itu sudah yang mendekati, sudah mau saya diarahkan ke Jawa Tengah seperti itu. Jadi selama lama saya mengurus kasus saya sendiri tuh kok itu benar-benar perjuangan luar biasa, di mana saya di ibu kota menggendong tas yang riwa-riwi, terus dalam kondisi kan yaitu membuka luka lama kembali, kadang mengingat sakit masih seperti itu. Waktu itu telepon Pak Ganjar juga kan masih masih seadanya aja ya. Tanggapnya dengan yang biasa aja Iya. Nah, di situ yang benar-benar saya merasakan perjuangan buruh migran, apalagi memang buruh migran itu rata-rata itu kan SDM pertama, SDM-nya bisa dibilang SDM-nya rendah, dari segi ekonomi juga minim. Nah, kalau ada niat untuk memperjuangkan hak-haknya, karena memang seperti ijazah kan penting sekali, pengen kembali kan, harusnya supaya ada bisa untuk harusnya dari pemerintah kan benar-benar mendengarlah kita itu untuk pergi misalkan ke Jakarta saja sudah berapa ongkos itu satu kali pergi lah, kalau sampai 5 kali ya tuh seperti itu. Jadi justru yang waktu itu bukan ganti rugi pengobatan atau apa yang saya kejar atau hanya ijazah, itu bukan. Jadi saya pengen tahu sampai di titik mana ini sebenarnya perjuangan saya harus sampai di titik mana agar pemerintah itu mendengar gitu. Pemerintah itu mendengar kita sebagai pahlawan devisa perlindungannya tuh seperti apa. Lalu ketika itu bagaimana Pak Ganjar pada sampai akhirnya bertemu dengan Mbak Novi, mendengarkan semua tentang keluh kesahnya Mbak Novi selamanya di buruh migran? Iya. Pak Ganjar waktu itu posisi sedang di Kalimantan waktu itu. Jadi saya diarahkan ke gedung Nusantara 1, ketemu dengan salah satu anggota dewan juga Bapak Wowo Ibrahim waktu itu, yang akhirnya ya dari situ memang saya mendapat untuk bisa bertahan di Jakarta gitu ya, uang saku untuk bisa bertahan di Jakarta. Dan sempat Pak Ganjar mengarahkan saya ke salah satu aktivis perempuan di Jakarta, namanya Mbak Riana waktu itu. Jadi ya saya dikasih nomornya Mbak Riana itu. Waktu itu Mbak Riana aktivis dari Unifem. Jadi Pak Ganjar sempat mengarahkan ke Gedung Surya seperti itu, ke Gedung Surya yang posisi kantornya ada di sini seperti itu. Terus ya nggak nyangka waktu itu Pak Ganjar akhirnya menjadi gubernur Jateng ya. Pada waktu itu nggak pernah nyangka ya. Nggak pernah nyangka. Kira-kira Pak Ganjar masih ingat dengan Mbak Novi nggak nih? Ingat beberapa. Nomornya masih bisa dihubungi? Pernah coba? Pernah, SMS pernah dibalas. Pak masih ingat saya nggak Pak? Waktu itu saya pernah baca puisi di beliau yang di Pati waktu itu, acara keluarga besar Marhenis. Jadi puisinya waktu itu tentang keadilan juga, seperti itu. Nah, ya kalau sekarang saya menjadi akhirnya baca ada puisi yang dibaca, terus punya buku. Waktu itu sempat Pak Ganjar saya berikan buku, nggak tahu apa-apa, harapannya ya dibuka ya, paling tidak dibuka ya. Seperti itu. Mungkin sih Mas tahu ya, ini yang dulu saya bantu seperti itu. Tapi kalau pada akhirnya saya diem aja di rumah gitu-gitu, mungkin saya nggak akan pernah bisa lagi bertemu Pak Ganjar seperti itu. Jadi makanya ya harapannya itu ya
kepada Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, apalagi sekarang mau maju lagi di yang kedua ini ya Pak, Pilkada. Itu benar-benar memperjuangkan teman-teman ex-tenaga kerja Indonesia yang khususnya mungkin dari Jawa Tengah. Kemarin ada korban 152 korban trafficking dari Kendal. Terus juga beberapa kasusnya selain satu PJTKI itu, beberapa kasusnya selain 152 itu juga ada yang masuk ke saya. Itu sekitar berapa yang sudah pulang, bukan yang pulang kemarin yang di Bareskrim, jadi yang sudah pulang dulu Bapak. Banyak ijazah-ijazah yang belum dikembalikan dan juga dokumen lain. Diharapannya ada, mohon dibantulah teman-teman ini. Ada yang kakinya patah yang seharusnya didampingi untuk pengajuan klaim asuransi, tetapi ternyata juga tidak didampingi. Jadi saya tuh berharap sekali ada tindakan dari pemerintah Jateng yang benar-benar memihak kepada ini Bapak, ex-tenaga kerja Indonesia. Ya, semoga harapan bisa langsung tersampaikan ya lewat acara kita pada malam hari ini. Ya. Nah, mungkin harapannya Mbak Novi sendiri dengan karya-karya yang sudah dituangkan untuk kedepannya lagi apa yang mungkin akan yang buku kedua ini bercerita tentang apa, masih yang sama atau yang lain? Temanya apa? Buku yang sedang digarap ini yang kedua. Kalau yang jadi kalau yang buku pertama itu memang dari awal itu ceritanya cerita seperti itu, tapi pada akhirnya ada prestasi di belakang. Nah, kalau yang sekarang itu lebih ke bahwa kita, karena pada akhirnya alhamdulillah sekarang saya juga sudah ada yayasan Kurnia Merah Putih Nusantara, di mana di situ kita ada anak-anak asuh difabel, juga mendirikan beberapa PAUD gratis di beberapa daerah. Terus jadi gini, harapan saya bukan ke saya ya Bapak, tapi saya lebih ke teman-teman mungkin ex-buruh migran atau mungkin kaum marginal yang lain. Itu kita tuh jangan pernah takut untuk apa namanya, seperti yang disampaikan Bapak tadi, untuk memulai misalkan mencurahkan yang ada di dalam itu, ayo kita keluarkan, karena sebenarnya kita itu mampu. Nah, terutama juga untuk teman-teman ini, adik-adik mahasiswa ini ya, kadang kan saya melihat mereka itu, karena sekarang alhamdulillah kadang saya diundang juga sebagai motivator atau pembicara gitu. Nah, saya melihat dari teman-teman adik-adik mahasiswa itu ada yang ingin melakukan hal ini, melakukan hal itu, menciptakan sebuah karya yang besar, tapi takut, nggak pede dulu. Nanti jangan-jangan ada peraturan seperti ini. Tidak boleh seperti itu, karena sebenarnya negara pun menunggu kita, menunggu gerakan anak-anak muda ini. Seperti itu, misalkan kayak saya aja yang pernah depresi, yang pernah sakit seperti itu, yang pernah benar-benar seperti hidup di jalanan waktu itu, akhirnya bisa bangkit, bisa ada buku, juga mendirikan yayasan, atau mungkin juga bisa membuat syair puisi ya Pak. Jadi apalagi yang lain yang belum pernah merasakan nasibnya seperti saya. Di buku tadi juga ada puisi-puisi juga? Ada puisi, ya, semua buku pertama kan juga ada puisi-puisinya. Berarti tiap buku ada puisinya ya? Iya. Kalau nggak ada puisinya nggak mungkin di sini dia. Nggak mungkin dia jatuh. Ya, pastinya dengan pertemuan Pak Didi ini sudah melalui beberapa babak yang perlu dipertimbangkan juga ya, yang berhubungan dengan yang namanya karya sastra di sini. Ya. Jadi dalam perjalanan hidup di sini, dari awal yang apa kita membuat kita menjadi hal yang tidak ada artinya, ternyata di belakangnya itu membuat orang itu menjadi luar biasa. Memang apa Mbak Anita ya, dan para pemirsa ya, sebetulnya setiap orang itu sudah berpuisi secara tidak sadar. Terutama kalau bikin status-status ya. Kemudian menyanyi. Nyanyi itu kan puisi yang diberi note, yang diberi notasi kan. Tapi mereka nggak sadar, mereka sedang berpuisi. Entah itu berpuisi
dari diri sendiri atau berpuisi milik orang lain. Ya. Karena memang apa? Nampaknya, menurut saya, puisi itu merambah semua sektor seluruhnya. Ya. Walaupun orang yang dirambah itu tidak sadar. Ya. Jadi istilahnya ada yang sampai ada yang agak ekstrim ya. Sepandai apapun, ada ibaratnya begitu. Kalau belum baca puisi masih orang bodoh gitu. Ada yang karena dalam kadang-kadang orang pun dalam menerjemahkan isi puisi sendiri tuh memang harus betul-betul pakai penghayatan ya. Jadi untuk membaca puisi ya secara umum ya, saya sudah pernah kemukakan. Jadi puisi itu tidak untuk dipahami, tidak untuk dimengerti, tetapi untuk dinikmati. Ya. Karena kan memang ada puisi menggunakan kata-kata yang pengandaian ya. Itu kan orang nggak tahu, yang tahu penulisnya. Ya. Beda dengan yang Novi tadi tulis. Ini bahasa verbal. Setiap orang langsung tahu, paham ya. Tetapi tidak semua puisi menggunakan bahasa verbal begitu ya. Jadi itu artinya tidak harus dipahami, tidak harus dimengerti, tapi harus dinikmati. Nah, membacanya apa? Dengan hati. Iya. Waduh, luar biasa sekali nih ya. Lalu nih kita nggak kerasa nih ya ngobrol-ngobrol dalam waktu 1 jam mendengar kisah-kisah nyata dari Mbak Novi yang pada akhirnya membawa sesuatu keberkahan betul ya? Iya, insya Allah. Mudah-mudahan suatu saat nanti setelah kelahiran bisa membawa anggotanya lagi untuk berpuisi di sini. Iya, betul. Sambil dibawa ada baby ya. Iya, ya, terima kasih Pak Didi atas waktunya dan juga Mbak Novi. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk membawakan karya-karya sastra yang lebih luar biasa lagi. Amin. Ya, dan mudah-mudahan sukses untuk buku berikutnya. Terima kasih. Dan bisa diterima di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri ya. Amin. Amin. Baik, oke. Baiklah, terima kasih pemirsa bagi Anda sudah menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa tadi pesannya Pak Didi, tidak perlu nunggu entar ya. Apapun yang ingin Anda lakukan saja dulu ya, tulis saja dulu ya. Masalah hasil nanti. Yang penting apa tadi Pak? Jenengi dulu baru jenang. Iya, terima kasih pemirsa. Saya Neta Elsa dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih sekali. Kita jumpa lagi dalam acara Biang Lala Sastra tiap hari Minggu pukul 7:30 malam sampai dengan 8:30 malam, tentunya ada di Sembarang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mbak Novi. Terima kasih.